Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi iqamatis shalah allati hiya imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cara yang mulia, cara yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui cara senantiasa menjalankan perintahnya, senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang senantiasa mampu menjaga dirinya dari segala macam dosa dan kemaksiatannya, dari segala macam larangan Allah, larangan Rasulullah, dan senantiasa menjalankan perintah-perintah yang wajib, yang sunat dikerjakannya, maka dialah orang yang bertakwa, bahkan termasuk orang yang paling bertakwa, orang yang termulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba-hambaku, umat-umat panjenengan hai Muhammad, yang termulia, yang teragung, yang tercinta di sisi Allah, di sisi Rasulullah adalah umat yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang teringan adalah mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang kedua ialah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka syukur yang paling mulia adalah menjalankan perintah sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu 2 macam kenikmatan. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan surga Kautsar. Kenikmatan yang kedua adalah seluruh macam kenikmatan yang aku berikan. Tetapi ingat, fasolli li rabbika, solatlah, solatlah, dan solatlah serta berkorbanlah. Disitulah perwujudan manifestasi untuk menjalankan perintah Allah yang termulia. Bagi ungkapan syukur kita yang paling unggul adalah sholat 5 waktu, khususnya sholat berjamaah. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan firman-Nya surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksud ayat tersebut kandungannya yang pertama, ayat itu diawali dengan subhana, menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mufassirun ahli tafsir menyampaikan bahwa kalimat tasbih yang ada pada ayat tersebut, sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk senantiasa menyebut-nyebut asma Allah, untuk senantiasa mengingat-ingat segala perintah Allah, mengingat-ingat segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dihubungkan dengan ayat yang lainnya, Subhanalladzi, maha besar Allah, maha besar Allah, asra bi abdi, yang memperjalankan hambanya, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat tersebut dihubungkan dengan ayat yang lainnya. Bentuk zikir yang paling utama adalah aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat li dzikri, untuk zikir kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja di antara kita yang ingat waktu-waktu sholat 5 waktu akan tiba, sudah mempersiapkan lahiriah batiniyahnya untuk mengabdi kepada Allah, sowan kepada Allah, bercengkrama kepada Allah. Hamba-hamba inilah yang disebut zikir ketika akan mengerjakan sholatnya, karena mengingat-ingat waktu sholat. Ketika sholat sudah tiba, segera datang ke masjid dan sholatnya ditambahi, disempurnakan dengan berjamaah. Maka disinilah hamba-hamba Allah yang sudah mengamalkan Subhanalladzi asra, maha suci Allah, maha besar Allah, maha agung Allah. Berzikirlah dengan cara sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Asra artinya adalah memperjalankan hambanya di waktu malam. Asra itu spesial, artinya perjalanan malam. Ada zahaba, pagi atau malam berangkatnya, ada rohala, pagi atau malam berangkatnya. Tetapi ayat itu disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, asro, perjalanan malam, ditakkiti dengan lailan, yaitu isim nakiro, isim yang umum. Ya, disitulah menjelaskan bahwa lailan yang artinya adalah separuh malam, hanya malam tertentu, ya malam 27 Rajab itu, yaitu antara 6 jam sampai 7 jam perjalanan baginda Rasulullah untuk menghadap kepada Allah, untuk berinteraksi kepada Allah, berinteraksi kepada Allah lewat perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu dalam sehari semalam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alladzi barakna haulahu, ketika dalam perjalanannya Allah memberikan keberkahan di sekelilingnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dihadapi oleh Rasulullah dalam Isra dan Mi'rajnya, memberikan gambaran. Salah satu di antaranya bahwa baginda Rasulullah ketika dalam perjalanannya ada seorang yang tua, renta, wajahnya sangat menakutkan, rambutnya compang-camping, memanggil-manggil Muhammad, 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 dan Muhammad. Baginda Rasulullah tidak menoleh sedikit pun, sehingga malaikat Jibril menyampaikan, untung panjenengan boten noleh kanjeng Nabi Muhammad,
Untung panjenengan tidak memperhatikan dan tidak menghiraukan omongan mereka, wahai Muhammad. Mereka itulah adalah gambaran dunia yang panjenengan tempati sampai kapanpun. Dunia ini sudah tua renta, banyak fitnahan, banyak adu domba, banyak yang menghibah satu sama lainnya. Semakin tua dunia ini, jika kita tidak menjaga lisan dan hati kita, maka zikir kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terhapus amal soleh kita semuanya, karena kita senantiasa tidak menjaga lisan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh sebab itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa solat yang senantiasa kita kerjakan ini hendaklah kita sempurnakan dengan berjamaah. Baginda Rasul menyampaikan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shallatal lailu nisfahu. Siapa saja yang mengerjakan sholat berjamaah isya, lebih-lebih disempurnakan di masjid bersama orang-orang yang rukuk, warka'u ma'ar raki'in, maka sholat jamaah yang dikerjakannya laksana sholat sunat separuh malam, antara 2,5 jam sampai 3 jam. 2 jam sampai 2,5 jam itu kita sholat, kita tidak akan mampu dengan waktu yang panjang seperti itu. Maka raihlah pada sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalatal lailu kullahu. Siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, laksana ia sholat semalam suntuk, tidak pernah berhenti sedikit pun kecuali dekat dengan waktu subuh. Itulah barokahnya sholat berjamaah subuh. Karena itu baginda Rasul Muhammad SAW, walaupun kaki beliau bengkak, tidak mampu mengerjakan sholat berjamaah sebagai imam, beliau datang ke masjid dengan merangkak karena belum ada kursi roda, karena belum ada tongkat yang seperti di tempat-tempat kita. Baginda Rasulullah merangkak menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, karena tidak mampu mengimami karena kakinya yang sangat besar bengkaknya. Amim ilayya ya Aba Bakrin li sholatil jamaah. Gantikan imam saya, wahai Abu Bakar. Saya ingin menyempurnakan diri saya sholat berjamaah walaupun kaki saya yang seperti ini. Inilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, memuliakan, memperhatikan, mensunnahkan dengan sunnat yang sangat ditekankan untuk mengerjakan sholat berjamaah dan sholat berjamaah. Muadzin berkumandang, hakikatnya bukan panggilan beliau yang ada. Muadzin berkumandang, hakikatnya bukan beliau yang ada, tapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memenuhi panggilan Allah, disinilah maka Allah akan mengenal kita, Rasulullah akan mengenal kita, bahkan Rasulullah akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya dari kajian surat Al-Isra, intinya yang pertama adalah perbanyak zikir kita kepada Allah, utamanya sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang kedua dari ayat itu malam, lailan. Malam-malam adalah merupakan malam mustajabah. Di atas jam 12 ada sepertiga malam yang pertama, kedua, ketiga, malam yang mustajabah. Seperti itu baginda Rasul diperjalankan, yang artinya ketika kita berada di negara Indonesia, perbanyaklah malam itu ada waktu untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, karena disitulah kreativitas kita, inovasi kita, karya kita. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, sangat mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam-malamnya mustajabah.
Dan yang ketiga dari kajian itu, mari kita semuanya senantiasa memberikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, khususnya yang terbaik kepada Allah. Gemar datang ke masjid, gemar membangun masjid, gemar bersedekah di masjid, agar kita termasuk jalan menuju surga Allah terbentang luas bagi kita semuanya yang senantiasa gemar datang ke masjid, gemar cinta ke masjid, gemar membangun masjid, gemar dan cinta selalu berjamaah ke masjid, mau bersama-sama para takmir berjuang di masjid, dan mau mengikuti apa kegiatan di masjid. Insya Allah kita semuanya akan dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah min ahlil jannah, calon-calon penghuni surga selama di alam kubur kita, selama di akhirat kita, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah apabila sudah kelihatan calon penghuni surga, kapanpun kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya